Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Fauzan kemana, Senja? Tanya Aksa. Ke Dubai. Dia bilang sih 2-3 minggu dia akan di sana. Syukurlah, setidaknya tidak ada Mister Otoriter di rumah untuk beberapa hari. Kamu bahagia tidak bertemu Fauzan? Apa kamu tidak merindukannya? Tanya Aksa berhati-hati. Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja tidak. Seketika Senja bimbang dengan perasaannya sendiri. Tentu saja ia bahagia karena tidak bertemu dengan tuan yang paling otoriter yang pernah ia kenal. Tapi di sisi lain, ia juga sangat ingin sang suami segera pulang. Karena merindunya? Tentu tidak. Karena Senja sangat ingin segera memegang perjanjian itu, sesuai kata-kata Fauzan saat itu. Aku permisi ke toilet dulu ya. Tinggallah Aksa berdua dengan Agnes. Detak jantung Agnes mulai tak beraturan. Terlebih tak ada bahasan yang dapat dibicarakan saat itu oleh mereka. Agnes panggil Aksa memulai. Agnes menoleh sesaat lalu mengalihkan pandangannya lagi. Bagaimana bisa kamu ada di rumah Senja dan Fauzan? Tanya Aksa. Fauzan memintaku untuk menemani Senja saat dia di luar negeri, Kak. Untuk apa? Tanya Aksa penasaran. Aku gak tahu pasti. Mungkin hanya untuk menemani Senja supaya dia tidak kesepian dan bosan di rumah. Aksa terdiam. Alasan kesepian? Bukankah Senja bisa pergi ke rumah Aksa? Memangnya Fauzan memberi perintah apa untuk Senja sampai wanita itu kesepian? Fauzan, kamu pikir aku tidak tahu rencana burukmu pada adikku? Batin Aksa. Kamu sangat menyayangi sahabatmu bukan? Tanya Aksa langsung membingungkan Agnes. Tentu saja Kak. Kamu harus membantu Senja untuk menjauhi Fauzan, ucap Aksa mempengaruhi Agnes. Ketakutan Aksa akan perasaan Senja pada Fauzan mulai muncul. Perasaan yang awalnya tiada bisa saja akan segera muncul dan mendiami sanubari sang pemiliknya.
Tak akan pernah Aksa biarkan sang adik tercinta jatuh ke pelukan lelaki itu. "Kenapa, Kak?" tanya Agnes penuh hati-hati. "Karena Fauzan itu orang jahat. Senja tak pantas untuk mendampingi orang jahat seperti laki-laki itu," jelas Aksa. "Aku rasa Fauzan itu orang baik. Buktinya aku pernah ditolong olehnya saat mengalami sebuah kecelakaan. Bahkan seluruh kerugianku pun ditanggung 100% olehnya, Kak," ucap Agnes menjelaskan dengan rinci. "Kamu bertemu dengannya hanya 1 kali. Kamu tidak mengetahui hal apapun yang disembunyikan oleh laki-laki itu." Agnes terdiam. Kalimat demi kalimat yang dilontarkan Aksa membuatnya berpikir keras. Sikap dan kebaikan Fauzan kepadanya tak akan mungkin ia lupakan. Bagaimana bisa ia berpikiran buruk tentang orang yang sudah menolongnya? "Dari mana Kakak tahu kalau aku baru sekali bertemu dengan Fauzan?" Aksa terkejut dengan ucapan Agnes. Ya, bagaimana bisa Aksa tahu tentang pertemuan mereka? Belum sempat Aksa menjawabnya, Senja sudah lebih dulu menghampiri mereka lagi. "Hei, kalian ngomongin apa?" "Ngomongin masa depan ya?" tanya Senja mengejek. "Iya, Kakak bertanya apakah Agnes sudah memiliki pacar atau belum," ucap Aksa berbohong. Agnes membulatkan matanya tak percaya. Seorang kakak membohongi adiknya dan berpura-pura menjadi pribadi yang baik di depan sang adik? Wah, bahagia banget sih aku. Setidaknya aku tahu sebentar lagi aku akan memiliki seorang kakak ipar, ucap Senja begitu bergembira. Sedangkan Aksa masih tersenyum dalam imajinasinya yang entah apa. Banyak yang ia pikirkan, hingga sang adik pun tak habis pikir dengan apa kemauan sang kakak. Di sebuah perusahaan yang cukup besar dari negara yang berbeda, terlihat orang berlalu lalang untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Terutama sang pimpinan yang sedang merapihkan dokumen-dokumen meeting. Lembar demi lembar berkas menjadi saksi kesibukannya. Tok tok tok. Masuk. Selamat siang, Pak, ucap Fauzan menghampiri sang ayah. My son, how are you? Tanya Haris memeluk sang putra sematawayang saat ini. Aku baik luar biasa, bagaimana kabar Papa? Tanya Fauzan. Papa sangat baik, bahkan jauh lebih baik lagi jika melihat kamu bahagia dengan pernikahan kamu. Aku sangat bahagia dengan pernikahanku, Pak. Aku sangat bersyukur karena Papa sudah mempertemukanku dengan orang yang mampu mengubah hatiku.
Haris tersenyum simpul. Ia sangat bersyukur karena Sang Pencipta sudah memberitahunya bahwa memang senja yang bisa mengubah hati Fauzan. Heidi Tama itu sahabat Papa sejak Papa merintis bisnis. Dia yang selalu membantu Papa saat bangkrut. Papa sangat berhutang budi padanya. Papa mertuaku begitu baik dengan keluarga kita ya, Pak? Tanya Fauzan meyakinkan. Tentu, jadi wajar saja jika Papa mengabulkan permintaan Pak Heidi Tama yang meminta kamu untuk menjadi suami senja. Flashback on. Heidi Tama, apa ada masalah dengan keluargamu? Tanya Haris menghampiri Heidi Tama tergopoh-gopoh. Ketakutanku sudah menjadi kenyataan. Aksa sudah menyadari siapa dirinya. Aku takut ia akan mempengaruhi Senja untuk membenciku. Bagaimana bisa Aksa mengetahui semuanya? Tanya Haris penasaran. Aksa mendengarkan percakapanku dengan istriku. Ia mendengar dengan jelas percakapan kami saat kami membahas tentang warisan. Dia mengetahui semua hal yang kamu sembunyikan sejak dulu. Iya, Aksa sudah tahu bahwa dia bukanlah anak kandungku. Dia tahu bahwa dia adalah anak yang kuadopsi dari panti asuhan sebelum istriku hamil Senja. Haris tercengang mendengar ucapan Heidi Tama. Rahasia besar yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar juga. Aksa juga mengetahui bahwa aku berniat untuk memberikan warisan sebesar 30% untuk Aksa dan sisanya untuk Senja, anak kandungku, lanjut Heidi Tama. Ya, hak warisan memang harusnya lebih banyak ke anak kandung, bukan? Bahkan ia berniat jahat untuk menikahi Senja agar harta warisan dariku dapat ia kuasai semuanya. Aku tak habis pikir karena bisa salah mendidik Aksa menjadi orang yang licik seperti itu. Aku rasa kamu harus segera menikahkan Senja, sebelum Aksa lebih dulu mengambil langkah konyol seperti itu. Keduanya pun terdiam sejenak. Apakah langkah besar seperti itu harus diputuskan tiba-tiba? Bagaimana jika nanti malah menimbulkan masalah baru yang jauh lebih besar? Fauzan, aku ingin Senja menikah dengan Fauzan. Aku yakin Fauzan pasti bisa mencintai Senja dengan begitu tulus. Aku tak ingin Senja hidup dengan Aksa, ucap Heidi Tama dengan penuh kekhawatiran. Karena kamu khawatir kalau Aksa hanya akan mengharapkan harta warisan yang diterima Senja tanpa mencintai Senja dengan tulus, tanya Haris meyakinkan. Dugaanmu sangat benar. Flashback off. Fauzan terdiam mendengarkan cerita dari sang ayah. Kali ini ia benar-benar menghadapi orang yang licik. Setidaknya ia sudah mawas diri. Aku tak akan membiarkan satu orang pun menyakiti hati Senja, meskipun dia adalah kakak angkat Senja sendiri.
Fauzan mengepalkan tangannya erat. Perasaan ingin selalu menjaga sang istri pun kembali menggebu-gebu di dalam dirinya. Ia tak akan pernah memberikan celah sedikit pun untuk orang-orang licik, terutama untuk orang-orang yang berniat jahat pada sang istri. Fauzan, jaga dia baik-baik seperti kamu menjaga dirimu sendiri, seru Haris pada sang putra. Haris menepuk-nepukkan pundak sang putra. Rasa bangga turut menghampiri kala ia merasa sang putra sudah mampu menjaga wanita yang begitu berarti untuk sahabatnya. "Oh iya, kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya Haris. "Aku baru selesai meeting RUPS dengan Tuan Abdelaziz, Papa." "Kamu jadi juga untuk membeli saham dari perusahaan Tuan Abdelaziz?" tanya Haris semakin penasaran. "Ini peluang untukku, Pak. Aku tidak mungkin menyia-nyiakan waktu yang berharga seperti ini." "Berapa persen saham yang kamu beli di sana?" "Hanya 40%, Pak. Aku masih menunggu persetujuan dari para pemegang saham untuk bisa membeli saham yang lebih besar lagi di sana." "Tapi nampaknya mereka masih rela tak rela jika kamu membeli saham lebih besar dari itu. Karena itu tandanya kamu akan segera mengakuisisi perusahaan itu dan mereka harus patuh padamu." Haris melanjutkan ucapan Fauzan yang terpotong. Darah penguasa sudah terlihat mengalir deras di tubuh sang putra. Benar-benar mewarisi karakter sang ayah. "Namamu sudah terkenal menguasai beberapa perusahaan yang hampir pailit, Fauzan. Jadi wajar saja jika mereka khawatir jika perusahaannya jatuh ke tanganmu juga." "Jika aku masih belum bisa berhenti untuk melakukan apapun yang aku mampu, aku tak akan menyerah untuk hal apapun." To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.